Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia, kalau kita sungguh-sungguh menghormati dan bangga dengan Tuhan kita, maka kita akan senang untuk bercerita tentang dia. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam banyak kesempatan saya suka cerita tentang ibu saya, tentang keluarga saya. Mengapa saya senang bercerita tentang mereka? Apakah mereka sempurna? Sangat tidak sempurna. Kalau saya bercerita tentang ibu saya, tentang istri dan anak-anak, itu karena saya mengasihi dia. Karena saya punya hubungan yang sangat dekat dengan mereka. Karena saya sangat kenal. Ketika saya bercerita, saya tidak hanya bercerita tentang hal-hal baik, kadang-kadang mungkin sisi lemahnya, tetapi bukan sebagai olok-olok, tetapi sebagai sebuah pembelajaran dalam hidup ini. Saudara-saudara, semakin kita kenal dan dekat dengan seseorang, semakin kita mengasihi seseorang, kita akan sering menceritakan tentang dia. Bukan untuk gosip, tetapi cerita karena ada sukacita, ada kesenangan, bahkan kebanggaan. Tetapi semakin hubungan kita nggak dekat, semakin kita kurang kenal, semakin kita nggak menyayangi seseorang, kita semakin jarang untuk bercerita. Kalau toh cerita isinya yang buruk-buruk, isinya hanya menjelek-jelekkan saja. Tetapi kalau hubungan kita sangat baik dan kita sayang, kita bangga dengan dia, kita akan sering bercerita. Dan itu tanpa beban, senang kita cerita. Karena kita menceritakan sesuatu yang ada di hati kita. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia, kalau kita sungguh-sungguh menghormati dan bangga dengan Tuhan kita, maka kita akan senang untuk bercerita tentang dia. Tidak ada ketakutan, tidak ada beban, karena kita menceritakan pribadi yang kita kenal dengan baik. Kita sedang bercerita tentang pribadi yang begitu saya banggakan, saya kasih. Sesuatu yang natural mengalir dari hati. Saudara-saudara, saat ini kita akan fokus pentingnya kita menceritakan kasih setia Tuhan. Mazmur 145. Jadi kalau saudara baca dari pasal yang pertama, itu sebuah pendahuluan dari Mazmur, kemudian pasal-pasal selanjutnya, maka kita akan dapat kesimpulan bahwa Tuhan itu penuh kasih setia kepada umatnya. Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Makanya setelah itu pasal 146 sampai 150 itu merupakan ungkapan pujian yang begitu semangat dinyanyikan, begitu semangat diungkapkan oleh umat Israel di masa itu. Nah, kalau bicara tentang kasih setia itu apa sih? Kasih setia itu kalau di Alkitab itu seringkali itu menunjuk pada kasih yang ditunjukkan karena memiliki komitmen yang kuat. Karena dapat dipercaya. Jadi kasih yang berkomitmen, berintegritas, kasih yang punya ikatan yang erat dengan yang dikasihi, itulah yang disebut dengan kasih setia. Tuhan itu penuh kasih setia, makanya dia punya komitmen dengan umatnya. Dia bisa dipercaya. Bagaimana umat Israel begitu keras hati, begitu sering memberontak, begitu enggak menghargai dia. Tetapi Tuhan tidak pernah tuh untuk melupakan janji-janjinya. Tuhan selalu ingat janjinya karena dia pribadi. Kasihnya itu kasih yang berintegritas. Apa yang diucapkan itu benar. Memang itu dan dia berjuang mewujudkan apa yang dijanjikan. Tuhan bukan manusia. Semakin banyak janji, semakin banyak lupa. Tetapi Tuhan begitu banyak berjanji. Tidak ada satu janjinya yang dia lupakan. Bahkan ketika manusia melupakan janji Tuhan, Tuhan tetap setia untuk mewujudkannya. Itu namanya kasih setia. Kasih setia juga ditunjukkan dengan komitmennya. Apapun aku lakukan, supaya apa yang aku katakan bisa aku wujudkan. Gambarannya orang menikah. Orang menikah itu sebelum diberkati pernikahannya, mengucapkan ikat janji pernikahan. Benar? Yang pernah nikah? Mengucapkan janji pernikahan enggak waktu nikah?
Kalau nikah yang diberkati Tuhan, pasti mengucapkan janji pernikahan. Itu baru janji. Tetapi kalau dia pribadi yang penuh kasih setia, dia berkomitmen mewujudkan janji itu. Walaupun pasangannya tidak menepati janji. Walaupun pasangannya tidak melakukan yang seharusnya. Tetapi orang yang penuh kasih setia tetap berkomitmen. Apa yang pernah diucapkan dia pegang betul tuh. Kasih setia juga bicara kedekatan hubungan. Problem orang tidak bisa kasih setia karena hubungannya biasanya rusak. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah terpengaruh bagaimanapun keadaan manusia, itu kasih setia Tuhan. Makanya kita bersyukur punya Tuhan yang seperti itu. Kita diperkaya dengan Mazmur bagaimana kasih setia Tuhan itu luar biasa kepada kita. Amin. Jadi dapat kita simpulkan kasih setia itu adalah kasih yang mantap, yang teguh atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Jadi kalau sudah berkata, kalau sudah berjanji, tetap teguh apapun yang terjadi. Kita bersyukur, makanya kita nggak perlu masuk neraka. Tuhan berjanji melalui para nabi sudah 700 tahun sebelumnya, bahkan lebih dari itu apa yang dikatakan dia tetap tepati. Dan kasih setia ini mestinya juga jadi karakter kita sebagai anak-anak Allah. Kita tidak sesempurna Tuhan kita, tetapi Tuhan ingin kita diubah hari demi hari, berubah hari demi hari, menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Salah satu keserupaan itu kasih setia. Kalau mengasihi itu berkomitmen. Kalau mengasihi itu berintegritas, bisa dipercaya. Kalau mengasihi itu punya hubungan yang erat dengan yang dikasihi. Itu perlu kita kembangkan. Nah, bagaimana kita sekarang kembali ke topik khotbah ini, menceritakan kasih setia Tuhan. Kita udah mengerti tentang kasih setia Tuhan itu apa, seperti apa. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang suka menceritakan kasih setia Tuhan. Mazmur 145, kita baca ayat 1 dan 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang suka memuji Tuhan, suka menceritakan kasih setia Tuhan? Dimulai dari apa? Aku hendak. Berarti dimulai dari motivasi di hati kita, memang kita ingin melakukannya. 2 ayat, tetapi pemazmur sampai 4 kali mengulang loh. Aku hendak, aku hendak, aku hendak. Berarti pemazmur ini punya dorongan yang kuat di hatinya untuk bisa mengagungkan Tuhan, untuk bisa bercerita tentang siapa Tuhan itu. Hari ini fokus saya tentang siapa Tuhan, tentang sifat Tuhan. Aku hendak. Jadi ini tidak bicara soal saudara mampu atau tidak. Tuhan tahu saudara mampu atau tidak. Ini tidak bicara tentang berapa ayat Alkitab yang harus kita katakan. Tidak bicara apakah kita orang Kristen baru atau orang Kristen lama. Tidak bicara umur kita masih muda atau sudah terlalu tua. Tidak bicara umur, tidak bicara pengalaman, tidak bicara pengetahuan. Tetapi bicara motivasi di hati. Kamu mau cerita enggak? Aku hendak, itu bicara motivasi dalam diri kita, sisi kehendak kita. Lah kalau enggak mau, walaupun banyak ayatnya, ngerti banyak ayat tetap enggak melakukannya. Kalau tidak ada motivasi di hati, walaupun pengalaman rohaninya banyak banget, tetap enggak melakukannya. Walaupun sudah dari lahir ceprot, itu sudah Kristen tuh. Bayi-bayi Kristen ketika lahir kan enggak nangis. Langsung nyanyi haleluya 12 kali. Dari kecil sudah Kristen. Tetapi kalau tidak ada motivasi di hati, enggak akan melakukannya. Cerita tentang soto yang enak, oke, wah asik sekali. Cerita tentang kulineran, ceritanya banyak sekali. Cerita tentang acara-acara tertentu, semangat sekali. Tetapi cerita tentang kasih setia Tuhan, sepertinya kok enggak bisa. Sebabnya apa? Dimotivasi hati kita. Tuhan hanya ingin mencari orang yang memang rindu untuk diperlengkapi. Kalau kita enggak ada kerinduan, Roh Kudus tidak membantu, tidak bekerja. Tetapi kalau kita ada kerinduan, awal-awal sulit melakukannya. Makin lama juga bisa, karena Roh Kudus yang memimpin. Jadi saudara-saudara, awal ke gereja, saya menyanyi aja malu. Ke gereja tuh, malu saya. Hanya lihat orang nyanyi.
Malu. Itu berapa tahun itu? Saya kelas 3 SMP. SMP saya ke gereja pertama. Cuma pelongo-pelongo lihat itu ngapain tepuk tangan, ngapain kok semangat. Itu waktunya panjang tuh. Saya nggak memuji Tuhan aja malu. Jadi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ternyata emang saya nggak pengen lakukan karena bukan kebiasaan saya. Tetapi begitu saya melakukannya, makin lama biasa saja itu, bahkan senang. Karena perkara-perkara rohani itu dimulai bukan dari pengetahuan dan bukan kemampuan. Dimulai dari kehendak kita. Kalau mau, Tuhan mampukan. Amin. Bicara menceritakan kasih setia Tuhan, kita semangat nih di gereja. Jadi dua ya, kalau bicara tentang menceritakan kasih setia Tuhan, ketika kita di lingkungan orang percaya dalam ibadah, puji-pujian tadi kan menceritakan kasih setia Tuhan tuh. Kita menyanyikannya dengan semangat, bagus. Nggak kayak dulu saya nggak bisa nyanyi, malu nyanyi. Ya. Saudara lakukan sangat bagus sekali. Tetapi Tuhan ingin tidak hanya di ruangan ini, ketika saudara bertemu sesama orang Kristen, saudara bercerita tentang kasih setia Tuhan. Keluar dari gereja, saudara juga perlu lakukan. Ada dorongan kepada temanmu, kepada tetangga, kepada sahabat. Apalagi kepada yang punya keluarga, punya anak, kepada anak-anakmu. Ceritakan. Ketika kita bercerita, hati kita penuh motivasi dan ingin melakukannya. Ada banyak kesempatan Tuhan buka. Dalam banyak kesempatan saya berdoa sebelum pergi pelayanan, Tuhan kasih saya seseorang saya bisa cerita tentang Kau. Enggak selalu ada kesempatannya, atau kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang enggak selalu melakukan setelah itu. Karena persiapan mau khotbah. Tetapi ada banyak kisah saya alami dalam hidup saya, selama perjalanan saya banyak cerita tentang Tuhan. Sehingga ada yang konseling, driver Grabnya konseling tuh perjalanan 1,5 jam isinya konseling. Enak banget dia udah konseling gratis, saya bayar lagi. Apakah saya pinter? Enggak. Saya sadar saya enggak terlalu pinter. Tetapi karena saya mau saya dipakai Tuhan. Karena saya mau saya dipakai Tuhan. Yang saya pikirkan hanya gimana saya bisa bercerita tentang Tuhan. Makanya saya kembangkan ide-ide kreatif tuh. Kalau yang tim PI Misi saya kasih ide, kenapa enggak buat aja online? Sebenarnya saya pengen ada banyak mimbar, ada banyak kesempatan dengan berbagai macam cara kita bisa menceritakan kasih setia Tuhan kepada sebanyak-banyaknya orang. Walaupun kita punya keterbatasan, walaupun kita sedikit orang, walaupun kita enggak punya banyak duit, tetapi kesempatan itu akan Tuhan buka dan Tuhan berikan kalau di hati kita ada kerinduan. Begitu ada kesempatan pakai, begitu ada kesempatan dimulainya dari mana? Memang pengen, memang rindu. Jadi Bapak Ibu saya dorong saudara selalu rindu untuk bisa bercerita tentang kasih setia Tuhan. Kita tidak sekedar memindahkan orang pindah agama, enggak. Kita sedang menceritakan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita layani, Tuhan yang mengasihi kita tanpa batas, Tuhan yang melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita, bahkan rela mati untuk menebus dosa kita. Kalau Dia kasih setianya begitu teruji, bagaimana mungkin kita tidak menunjukkan kesetiaan itu kepadanya? Cerita saja, ya cerita saja. Kalau kita baca lengkapnya sini ya, di sini sifat Tuhan itu banyak sekali diperlihatkan ini di bagian ini ya. Misalnya sifat dan perbuatan Tuhan ya, tetapi kita fokus pada sifatnya Tuhan. Ayat 5, Allah melakukan perbuatan yang ajaib sekali. Ayat 6, perbuatan Allah itu selalu dahsyat. Ayat 7, Allah itu adil. Keadilanmu itu membuat umat Allah bersorak-sorai. Ayat 8, Allah itu pengasih, penyayang, sabar. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Ayat 9, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ayat 9. Kemudian ayat 11, Tuhan itu perkasa. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Keperkasaan Tuhan itu yang mereka ceritakan. Ayat 13 tentang kesetiaan Tuhan. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya.
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 14, Allah itu tempat bersandar yang paling aman dalam hidup manusia. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat 18, Allah itu dekat dengan kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19, Allah adalah pendengar yang baik. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 20, Allah itu menjaga kita. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Kalau kita mengenal betapa kasih setia Tuhan luar biasa dalam hidup kita, apa alasannya bagi kita untuk malu bercerita tentang Dia? Kalau Dia begitu mengasihi kita, kalau Dia begitu setia kepada kita, apa alasannya kita berat hati untuk bercerita tentang Dia? Mestinya hati kita meluap, pengen sekali bercerita, pengen orang kenal Tuhan yang mengasihi aku. Pengen orang mendengar kisah Tuhan yang menolong aku. Pengen mendengar tentang pribadi yang begitu luar biasa sudah memulihkan, mengangkat hidupku dari kehancuran. Sesuatu yang sifatnya natural sekali. Akan natural sekali hal itu kita lakukan. Saya kenal beberapa orang yang percaya Yesus karena mendengar lagu pujian. Ada seorang ibu kalau di rumah suka setel lagu rohani sambil ngikuti nyanyian. Dia suka saja melakukannya. Jadi dia nyanyi bercerita tentang Tuhan yang penuh kasih setia. Tetangganya sering dengar. Kemudian tanya, kamu itu suka nyanyi apa sih? Lagu yang kamu setel lagu apa? Oh itu lagu rohani, lagu gereja. Enak ya dinikmati ya. Itu kata-katanya apa kelihatannya gua bagus. Ada kesempatan. Ibu itu langsung cerita, itu aku suka lagu ini loh. Itu ceritanya tentang begini-begini loh. Beberapa minggu kemudian tetangganya bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja sama kamu? Dari lagu, ada kesempatan cerita secara verbal dan menyamah orang. Dan saya ketemu orang begini cukup banyak, lebih dari 10 orang gara-gara dengar lagu orang Kristen. Makanya saudara-saudara, daripada kita suka nyanyi yang sifatnya menyakiti hati orang, nyanyikan lagu yang menceritakan tentang Tuhan. Amin. Iya kan? Kan ada orang yang kadang-kadang suka nyanyi itu. Nyanyi macam-macam wek gitu kan, ya. Ibu-ibu nyanyi di rumah, bapak nyanyi untuk anaknya, nggak jelas gitu. Nyanyikan lagu rohani. Oke, yang kedua. Yang kedua, kembangkan kebiasaan. Jadi tidak hanya ada keinginan, tetapi ketika ada dorongan motivasi itu, lakukan. Tetapi jangan hanya sekali, jadi kebiasaan. Coba kita baca ayat yang keempat. Kita baca sama-sama, 2, 3. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Berarti pemazmur ini memang melakukannya dengan konsisten terus-menerus berkesinambungan dan mengajarkannya dari satu angkatan ke angkatan yang lain. Itu bicara berarti diajarkan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya mengajarkan kepada anaknya lagi. Berarti dari satu keturunan ke keturunan lain itu senang memuji Tuhan. Senang bercerita tentang Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan yang begitu luar biasa menjadi tempat bersandar. Yang bisa menolong kita ketika kita terpuruk dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Satu kebiasaan. Terus menerus. Jangan kalau di gereja, waduh ngomongnya manis, nyanyinya merdu, tetapi di rumah, kalau sekarang nggak ada kaset ya, kalau dulu kita bisa ngomong kayak kaset rusak. Di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat pergaulan. Itu harus menjadi ciri kita sebagai umat pilihan Allah. Amin. Kalau di gereja kita berbicara santun baik, menghargai orang, lakukan juga di rumahmu. Kalau di gereja kata-katamu manis terhadap orang, dengan teman kerjamu lakukan, dengan sahabatmu lakukan. Kalau di gereja kita ketemu kasih semangat, puji Tuhan kamu sehat ya, tetap semangat ya. Kita tahu saudara kita habis sakit, jangan menyerah, atau punya masalah, jangan menyerah ya. Tuhan setia, Tuhan menyertaimu, Tuhan pasti tolong.
Katakan juga kepada anggota keluargamu. Ketika ada anggota keluarga yang sedang dalam masalah, malah jangan dibodoh-bodohin. Bodoh sekali kamu, buat malu saja papa mama. Lah ini kok beda? Harus jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, secara natural kita itu akan lakukan di mana saja. Jadi kalau di gereja ketemu orang gitu langsung bisa dekat, menyapa, kasih semangat. Dalam pergaulan juga begitu. Nah kalau itu dilakukan akhirnya jadi kebiasaan kita. Kebiasaan yang dilakukan terus menerus akhirnya membentuk karakter kita. Karakter kita tidak akan terbentuk penuh perhatian kepada orang lain. Berempati kepada orang lain. Kalau kebiasaannya tidak dibangun. Harus dilakukan terus menerus. Nah kalau itu sudah jadi kebiasaan, itu pasti kita ingin orang lain melakukan yang baik yang kita lakukan. Karena itu kebiasaan kita. Kebiasaan yang baik kan kita pasti ingin orang lain lakukan kan. Bapak ibu punya anak, kalau itu sesuatu yang baik pasti pengen anaknya melakukannya. Dunia ini memberi pengaruh yang buruk. Makanya ada ayat mengingatkan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana supaya hidup kita, kehidupan anak-anak muda yang dekat dengan kita, kehidupan anak-anak kita dan cucu-cucu kita itu tidak terpengaruh pergaulan yang buruk. Beri pengaruh kebiasaan yang baik. Siapa yang memberi pengaruh? Di rumah, siapa yang memberi pengaruh? Bapak ibunya, siapa yang memberi pengaruh baik bagi dunia ini? Orang Kristen, orang-orang percaya. Sehingga generasi demi generasi, angkatan demi angkatan tetap suka cerita tentang keagungan Tuhan. Cerita tentang kesetiaan Tuhan. Kalau itu dilakukan terus, maka turunan demi turunan, tidak ada satu orang pun di antara kita yang meninggalkan Tuhan. Karena sering dengar cerita. Seorang nenek yang setiap ketemu cucunya selalu cerita. Sini, dekat nenek sini. Apa nek? Nenek mau cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu dia cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi mujizat kepada 5.000 orang laki-laki. Yang perempuan dapat mujizatnya enggak itu ya? Kan itu kan 5.000 laki-laki. Yang perempuan ada, ya itu cara orang Yahudi. Punya anak 3, kalau yang 2 perempuan dia hanya bilang anakku 1. Jadi yang perempuan itu hanya titipan saja, anak titipan, kasihan deh lu yang perempuan-perempuan. Anak itu ketika dititipkan, wah hebat sekali ya nek, luar biasa Tuhan Yesus. Iya memang Tuhan Yesus luar biasa, karena Tuhan itu bisa lakukan segala perkara. Setiap ketemu dia cerita kisah tentang Tuhan Yesus, makin lama kan dekat. Kalau kangen telepon, nek kesini dong, enggak kamu kesinilah, nenek enggak bisa. Wah aku juga enggak bisa nek, kalau gitu nenek cerita aja tentang Tuhan Yesus ya lewat telepon ya. Jadi setiap ketemu itu cucunya hanya pengen diceritain tentang Tuhan Yesus. Ini nenek hebat ini, nenek keren itu. Ya. Kebiasaan itu bagus, karena itu sesuatu yang terbiasa. Akhirnya saya kenal anak-anaknya itu di tempat pekerjaan itu sering sekali bersaksi itu. Tunjukkan imannya bahwa dia percaya Tuhan Yesus, itu baik sekali itu. Karena dimulai dari ibunya suka ceritakan itu. Konsisten lakukan, jangan hanya sekali-sekali. Kalau menjelang Natal baru banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Enggak, setiap hari lakukan jadi kebiasaan. Jadi saudara-saudara kita perlu komitmen dan konsistensi untuk ikut Tuhan itu. Termasuk membangun kebiasaan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani kepada orang-orang di sekitar kita. Lakukan itu dengan baik dalam keadaan dan situasi apapun, lakukan dengan baik. Kalau kita ingat Ulangan pasal 6 ayat 8 sampai 12, di sana jelas sekali diajarkan dalam segala situasi, ceritalah tentang Tuhan. Saat kamu tidur, saat kamu bangun, saat kamu duduk, saat kamu berjalan, ajarlah anakmu. Konteksnya apa? Ajar tentang iman, tentang Tuhan. Ajar mereka dalam segala situasi. Berarti itu bicara jadi gaya hidup. Bukan hanya seminggu sekali anak mendengar tentang Tuhan. Tetapi setiap hari dengar tentang Tuhan. Bukan seperti diajar kayak anak sekolah minggu. Enggak, itu kan dalam saat duduk, pada saat berjalan, pada saat kamu
berbaring. Dalam segala situasi, ambil kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan. Saya kalau berbagi dengan anak, mengapa saya walaupun anak saya gede-gede, saya masih sering cari waktu untuk bisa berjalan, pergi berlima. Anak saya 3, mungkin kalau udah gede-gede kan sulit. Sebenarnya saya ingin mencari kesempatan berbagi kehidupan tentang Tuhan. Saya suka cerita kepada anak-anak saya, kalau kamu sekarang bisa kuliah, kalau kamu bisa lewatin semuanya. Jadi saya cerita tentang kisah hidup saya bersama dengan Tuhan. Saya cerita tentang perjalanan kami sejak menikah, kemudian jadi hamba Tuhan. Bagaimana kasih setia Tuhan itu luar biasa, selalu ada pada saat dibutuhkan, bisa dipercaya janji-janjinya. Saya hanya ingin cari kesempatan dan saya pikir itu kesempatan sangat mahal. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, kita masih bisa bersama-sama dan bercerita tentang hidup. Saya nggak akan khotbahi mereka, saya hanya akan cerita bagaimana perjalanan hidup saya, perjalanan kami dalam pernikahan. Di situ Tuhan menyertai, di situ Tuhan tolong. Biar mereka tahu, saya senang di Harmoni karena bapak ibunya, termasuk bapak-bapaknya, biasanya agak langka tuh, biasanya ibu-ibunya aja yang dekat dengan anak. Tetapi bapak-bapak di sini juga dekat dengan anak-anaknya. Anak gadisnya peluk-peluk bapaknya, itu keren itu. Lakukan terus. Supaya kebiasaan itu nanti nular. Ini bagian yang ketiga nih, yang terakhir, ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mulutku mengucapkan pujian kepada Tuhan, tetapi ada kerinduan lagi. Biarlah segala makhluk memuji Tuhan. Tidak hanya sekarang, seterusnya dan selamanya. Berarti ketika dia memuji Tuhan, ketika dia bercerita tentang kasih setia Tuhan, itu bukan hanya terarah ke atas tuh. Aku memuji Tuhan, berarti kan ketika kita ibadah seperti ini, ketika kita menyanyikan, tetapi saya rindu segala makhluk juga melakukannya. Berarti kita harus cerita kepada semua orang, supaya mereka mendengar pujian kita. Makanya saya senang sejak pandemi justru kita berani melangkah, kita live streaming. Supaya semua orang yang melihat channel kita mendengar tentang Tuhan. Kerinduan hati kita itu seperti itu. Orang bersungut-sungut nular. Benar nggak? Saudara dekat orang yang suka ngomel, jadi suka ngomel. Saudara dekat dengan orang yang sakit hati, membuka kembali sakit hatimu sebelumnya, padahal sudah mulai bisa lebih tenang. Saudara dekat dengan orang yang berpikiran negatif, saudara akan terpengaruh. Dan itu merusak kebahagiaan kita. Makanya Mazmur 1 diingatkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan penyembah. Karena apa? Kita terpengaruh. Jangan merasa kita super rohani. Kalau teman saya kebanyakan hanya ngeluh, saya nanti kebiasaan. Karena sesekali saya ikut, akhirnya terbiasa. Tetapi jadilah pribadi yang menularkan kebaikan. Jadilah komunitas yang menularkan kebaikan. Isinya apa? Kalau kita bicara dengan orang, kalau kita bergaul dengan orang lain, kalau kita punya komunitas, isinya apa? Suka berbagi hidup satu sama lain tentang kisah bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupmu, bagaimana Tuhan mengubah hidupmu, bagaimana Tuhan memulihkan rumah tanggamu, bagaimana Tuhan menolong kebutuhan-kebutuhan rumah tanggamu, bagaimana Tuhan menyembuhkanmu, bagaimana Tuhan membuka kesempatan bagimu untuk mengalami sesuatu yang lebih baik. Suka berbagi kehidupan seperti itu. Dan kalau kita yang melakukannya, kita nularin orang-orang sekitar itu. Saya pernah cerita kan, dulu ada satu driver yang suka saya minta untuk ngantar pelayanan. Sepanjang jalan saya suka cerita kan, saya suka cerita tentang Tuhan, tentang kesaksian, apalagi dia juga beberapa kali suka diminta pendeta yang lain untuk ngantar. Lalu suatu saat dia cerita dengan senang, Pak terima kasih doanya. Doa apa Pak? Kemarin itu Pak saya dipanggil bos, dia kan kerja di perusahaan, supir perusahaan. Kenapa Pak? Saya dikasih motor baru.
Puji Tuhan, bagus dong. Ya puji Tuhan, Pak. Jadi dia ngomongin juga karena kalau dengan saya puji Tuhan, nggak tahu dengan yang lain. Lalu ini pasti berkat doa Pak Heru dan doa pemimpin agama saya. Bilang apa? Pak, ini pasti Tuhan Yesus kerja sama dengan Tuhan saya. Kasih saya berkat motor ini. Jadi istrinya suka curiga karena ternyata kadang-kadang dia bersenandung lagu rohani. Suka dicurigai, kamu jangan-jangan nanti ikut ke gereja. Saudara, kita tidak pernah memaksa orang pindah agama. Tugas kita apa? Bercerita, memperkenalkan siapa Tuhan yang mengasihi kita. Siapa Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Namanya Yesus Kristus. Itu tugas kita. Tularkan semangat, pengharapan, sukacita, kebenaran dan kasih Tuhan kepada orang-orang sekitarmu dengan cara apa? Bercerita. Kalau belum siap bercerita, nyanyi. Nyanyi gitu ya. Tetapi akan lebih bagus kalau bercerita. Sebab orang itu ada sentuhan pribadi itu kalau ngobrol kan? Ngobrol, lakukan itu. Haleluya.